Ada satu serangga, tubuhnya kecil, warnanya mencolok, dan bisa dipanggil papak. Bukan papak rumah tangga, bukan juga papak RT, apalagi papak kamu. Tapi papak yang satu ini punya kebiasaan yang cukup mengganggu, yakni menyedot isi tanaman secara perlahan tapi pasti. Bentuknya menarik, warnanya terang, seolah ingin bilang, "Lihat aku." Padahal keberadaannya justru bikin rugi. Siapakah sebenarnya dia? Kenapa dia disebut papak? Dan apa yang membuat serangga ini jadi musuh utama bagi tanaman kapas? Mari kita kenalan dengan papak pucung. Langsung saja saya putar intronya. Distercus singulatus, dikenal juga sebagai papak pucung, adalah salah satu jenis serangga hama dalam tanaman kapas. Ciri khas dari serangga ini yakni memiliki garis putih melintang yang terlihat seperti kerah, tepat di belakang kepala, membatasi bagian toraks dan abdomen. Inilah alasan kenapa disebut papak pucung. Pada bagian kakinya berwarna merah tua, dan sayap depannya memiliki dua bagian. Bagian depan yang mengeras berwarna merah dengan bintik-bintik hitam, sedangkan bagian belakang yang tipis dan bermembran berwarna hitam. Seperti serangga sejati lainnya, papak pucung memiliki alat mulut penghisap yang memanjang. Bagian ini digunakan untuk menyerap cairan dari tanaman yang diserangnya. Secara morfologis, penampilannya cukup menarik. Namun, di balik tampilannya, serangga ini memiliki potensi sebagai hama yang merusak. Papak pucung memiliki ukuran tubuh yang kecil dan juga memiliki alat serang yang cukup efektif berupa mulut penghisap, atau lebih tepatnya disebut mulut pencucuk penghisap. Mulut ini terdiri dari dua bagian utama, rostrum yakni selubung luar, dan stylet semacam jarum halus di dalamnya. Rostrum terletak di bagian depan kepala, memanjang ke bawah seperti senjata yang selalu siap digunakan. Dengan mulut ini, papak pucung menusuk lapisan luar biji kapas, lalu menghisap cairan di dalamnya. Penghisapan pada biji tanaman kapas dilakukan secara perlahan oleh papak pucung, sehingga menyebabkan kehilangan cairan dalam bijinya. Selain itu, bekas hisapan papak pucung juga meninggalkan noda pada tanaman kapas. Siklus hidup Distercus singulatus atau papak pucung memakan waktu sekitar 50-90 hari, mulai dari telur hingga menjadi serangga dewasa. Setelah sekitar 7 hari, telur akan menetas dan keluar bentuk yang disebut nimfa. Nimfa ini bisa dibilang versi kecil dari papak pucung dewasa, tapi belum sempurna. Misalnya, nimfa belum memiliki sayap dan alat kelamin yang lengkap. Selama masa nimfa, serangga ini terus tumbuh dengan berganti kulit beberapa kali. Proses ini disebut ekdisis, yakni pelepasan eksoskeleton lama agar bisa tumbuh lebih besar. Selama masa hidupnya, nimfa Distercus singulatus akan berganti kulit sebanyak 5 kali sebelum akhirnya menjadi serangga dewasa. Setelah dewasa, barulah ia siap menyerang tanaman kapas dan mulai bekerja sebagai hama. Setelah melalui beberapa tahap perkembangan dan berganti kulit beberapa kali, nimfa Distercus singulatus akhirnya menjadi serangga dewasa. Saat sudah dewasa, tugasnya bukan cuma makan dan tumbuh, tapi juga untuk berkembang biak dan punya keturunan. Papak pucung punya cara pacaran yang agak rumit, tidak seperti serangga lain yang mungkin lebih sederhana. Awalnya, si jantan mendekati betina dari samping dan menyentuh tubuhnya dengan antena, seperti ingin bilang, "Hai,
aku tertarik nih. Kalau betina belum mau, dia bisa lari dulu. Tapi kalau dia setuju, mereka mulai melakukan beberapa gerakan pacaran. Saat waktunya kawin, posisi mereka cukup unik. Si jantan memposisikan tubuhnya berlawanan arah dengan betina sambil menyisipkan ekornya ke tubuh betina. Kopulasi ini bisa berlangsung sampai 3 hari, dan selama itu betina masih bisa makan tanpa gangguan. Menariknya, selama mereka kawin, mereka masih bisa bergerak, makan, minum, bahkan buang kotoran. Setelah selesai, betina akan segera bertelur dan memulai siklus hidup baru. Di dunia bapak pucung, cinta bukan hanya urusan hati. Ia adalah strategi, perjuangan, dan pengorbanan. Saat si jantan menempel pada betina selama berhari-hari, itu bukan sekadar ritual kawin biasa, itu adalah bentuk perlindungan. Cara ini memastikan bahwa keturunannya kelak benar-benar berasal darinya tanpa gangguan pejantan lain. Di balik tubuh kecil dan gerak diam-diamnya, tersimpan naluri besar untuk bertahan, untuk menjaga, dan untuk mencintai dengan caranya sendiri. Siapa sangka seekor serangga sederhana bisa mengajarkan kita bahwa cinta tak harus selalu ramai. Kadang cinta yang paling kuat justru adalah yang diam-diam bertahan, sekokoh bapak pucung yang tak pernah pergi selama tugasnya belum selesai.